Terima kasih saudara Fadli, ya. Teman-teman yang dihormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Ini hujung-hujung bulan Disember, saya rasa banyak yang sudah bercuti, setelah lagi hari hujan, ya, dan bersantai-santai di rumah sambil-sambil siapa yang berminat untuk mendengar. Saya berbagi sedikit berkenaan bacaan saya tentang seni dan seri batik yang telah saya kumpulkan sebagai judul hari ini. Teman-teman, izinkan saya berbagi slide jadi untuk mempermudahkan perbincangan. Baik. Okey, Dr. Zah dapat. Dapat ya? Oh, Saya. dapat. Ya. Baik. Kalau saya bergerak ke atas, dapat tak? Oh, Dapat, tak Dr. dapat. Zah. Dapat lihat. Tak, maksud saya kalau saya tekan ni, tadi tak dapat. Tak dapat. Tak dapat, Dr. Zah. Tak dapat ya? Okey, Saya. baik. Saya harus pulang kepada version ini. Ya, Version tadi ini, boleh okey. ya? Tadi boleh. Ya, jadi saya gerakkan dulu. Okey. Tadi boleh ni saudara? Ni boleh. Boleh, ya? Dr. Zah. Boleh. Okay. Saya harus gunakan versi ini sebab yang versi yang full screen itu tidak komputer saya tidak membenarkan. Minta maaf ya. Baik teman-teman, seri dan seni batik, lukisan sejarah budaya Nusantara. Saya bukan pakar batik pastinya, saya bukan dilatih dalam dunia wacana kesenian halus Nusantara. Saya adalah seorang yang sebenarnya latihannya adalah sastra dan sosiologi agama dan pembangunan. Jadi isu-isu yang saya tampilkan ini pasti mempunyai kecenderungan pembacaan saya melihat tradisi batik, budaya batik dalam lensa itu. Ya. Walau bagaimanapun saya akan cuba untuk mengadun beberapa bacaan yang lain untuk memberikan satu paparan untuk malam ini supaya sama-sama kita fikirkan. Teman-teman, saya mulai dengan seorang sejarawan asal UK, Christopher Dawson, mengatakan, "We study any actual community, we shall find that every function of the social organism expresses himself in some significant material forms." Dalam pengertian sejarah kita, persoalan kebudayaan kita, ya, tertuang dalam bentuk yang material. Ya, dalam hal ini, bagaimana kita memahami dunia Nusantara lewat sebuah objek, sebuah benda yang kita boleh panggil batik. To every way of life, they correspond to the whole cycle of the arts of life. Maksudnya ada tali temali dengan soalan kehidupan, pengalaman kehidupan dan seterusnya. Jadi kita yang berdepan dengan objek batik, ya, bukan sekadar sebuah pakaian, sebuah kain, tetapi juga ada rentetan yang sangat akrab dengan kehidupan kebudayaan kita, pemahaman kita tentang budaya dan juga sejarah rantau. Seorang konesor budaya Jawa, ya, Hajur Nagoro, mengatakan batik was the vehicle for meditation, a process which gave birth to an uncommon elevated sublimity in man, truly realized being. In the social fabric of the Javanese community, all made batik from queens to commoners. Ini adalah pembacaan beliau, ya, melihat tentang signifikannya batik dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ya. Dan dikatakan membatik itu sudah berakar umbi, ya, dari golongan atasan sampailah rakyat jelata. Teman-teman, kalau kita perhatikan bagaimana kita mahu memahami, membaca, mengkaji tradisi batik atau pembatikan, ya, terdapat beberapa pendekatan yang boleh kita pakai. Antaranya adalah pendekatan sosiohistoris, ya, pendekatan kajian warisan atau hari ini kita panggil heritage studies, ataupun kajian yang memberi tumpuan kepada persoalan seni, estetika dan kerajinan. Ya. Seringkali sekolah-sekolah seni memberikan tumpuan tadi, ataupun lebih daripada itu memasuki persoalan filosofi budaya. Ya. Yang saya sebutkan tentang sosiohistoris pasti mempunyai dimensi
membaca latar sosiologis ya, berkenaan dengan perkembangan batik dan makna batik dalam masyarakat kita hari ini. Baik, sejarah batik ya secara sepintas lalu ya, ia adalah sebuah tradisi yang masih hidup, pasti a living tradition maksudnya, dipakai, dihargai sebagai kraft tangan dan warisan nasional. Ya. Walaupun kita tahu bahawa ya, batik sinonim dengan Indonesia, ya, tetapi batik juga mempunyai khasnya Jawa, tetapi batik juga mempunyai kehadiran yang sangat lama ya, dan sangat berarti di belahan Semenanjung, ya, ke Malaysia hari ini, dan pastinya di kawasan-kawasan pulau-pulau di luar Jawa khasnya di Sumatera. Teknik batik itu kalau kita baca buku banyak ya, apa maksudnya batik ya, ini adalah tik yang berarti sebuah lukisan, catatan, ya, titik ya, itu pasti secara etimologi banyak boleh kita mengetahui tentangnya ya, banyak bahan-bahan bacaan di luar yang telah dicarikan. Jadi saya tidak mau ke pembicaraan itu, tapi sekadar nanti membawa anda kepada persoalan-persoalan yang lebih besar ya, bukan pada makna dasar itu saja. Teknik dan pasaran membatik semakin membaik hari ini sehingga menjadi bahan dalam industri tekstil dan pakaian. Kalau kita lihat di Indonesia, batik adalah antara industri yang besar. Malahan pada zaman penjajahan, ya, semisal lah kalau kita kata dari catatan abad ke-17, ya, di mana mulanya Belanda ya, sudah hadir di kawasan Nusantara, ya, adanya import ya, kain-kain cotton ya, kain-kain cotton yang lebih murah ya, dan dipakai, dibeli di sini, dan itu ianya juga memberi suatu ruang di mana batik itu sendiri akan sebagai craft terbangun. Sebab batik ini bukan sekadar melukis pada sebuah kain itu, tapi juga kita harus fikirkan dari mana kain itu asalnya. Ya. Banyak daripada kain-kain batik yang ya, kalau kita lihat banyaknya dari kain-kain dari cotton Eropah ataupun dari India. Malahan pada 1840-an kalau kita perhatikan sudah mula diperkenalkan batik cap. Batik cap itu memberi suatu gerbang baru kepada perkembangan industri batik yang dulu mula dicanting, dilukis, ya, itu memberikan suatu perkembangan yang lebih besar lebar. Ya. Malahan pada 1835 ya, pihak Belanda yang sudah melihat potensi batik ini membina ya kilang-kilang batik ataupun pabrik dalam bahasa Indonesia, kilang-kilang batik di Rotterdam, dan dibawa ya perajin-perajin batik dari jauh untuk bekerja menghasilkan batik-batik ya, untuk pasaran Belanda kerana ada minat pada waktu itu, termasuk nanti diekspor pula balik ke India Timur, ke Indonesia zaman Belanda. Jadi agak menarik di sini kita lihat. Dan dalam abad-abad yang lalu juga kita dapat catatan bagaimana batik berkembang ya, yang dikatakan berasal dari Jawa, berkembang di Sumatera dan juga nanti berkembang di Semenanjung khasnya di Kelantan. Itu pada mungkin abad sebelum sebelum abad ke-19 malahan sudah tercatat hadirnya batik di tempat-tempat bukan Jawa. Jadi sebuah objek budaya batik ini budaya benda ya, yang sering kelihatan walaupun banyak yang belum tahu asal-usul maknanya. Dalam pengertian kita selalu nampak tapi kita jarang tahu tentang
sejarah batik. Apakah maksud batik? Apakah maknanya batik? Mungkin agak kita dah selalu terbiasa untuk menggunakannya, melihatnya, tapi kita agak kurang didedahkan dengan literasi kebudayaan, dan salah satu literasi kebudayaan itu adalah pasti mengetahui tentang asal muasal batik. Jadi saya mulai dengan batik dalam rites di Passage kita, iaitu batik dalam beberapa segi-segi tata cara kehidupan kita dari lahir sampailah hari kematian. Banyak di mana batik itu hadir dan dipakai. Contoh, dari kelahiran sampai pengumian yang disebut ini, bayi yang dilahir dibaluti dengan kain batik. Kalau zaman saya, sekarang saya tak tahulah ya. Kalau zaman saya masih ingat lagi, ibu-ibu membaluti bayinya dengan kain batik, gendong. Malahan buayan yang ada di rumah seringkali adalah kain-kain batik, kain batik panjang yang diikat dan digantung di dinding. Jadi ini agak sangat menarik itu. Batik sebagai pakaian dalam majlis undangan. Kalau zaman hari ini kita lihat batik sebagai satu busana formal dan separuh formal, baik lelaki dan perempuan. Batik sebagai kain penutup jenazah. Sebelum pengumumian, yang dikafankan, diletakkan dalam keranda, seringkali dalam rumah-rumah Melayu, Jawa ataupun di Nusantara akan ditutup dengan jenazah itu akan ditutup dengan kain batik panjang. Kalaupun ada orang sebut kain batik lepas. Dalam keluarga tertentu batik dipusakakan turun-temurun. Kita tahu bahawa ada bukan saja dari keluarga-keluarga yang kelas atas, tetapi juga di beberapa belahan di Nusantara, contohnya ada catatan kajian etnografi di Banyuwangi, di mana batik diperturunkan daripada satu keturunan ke satu keturunan, dan waktu ada seperti selamatan ataupun kenduri arwah, selalu batiknya ini dipajangkan, digantung tepi di sebelah ini. Saya tidak ada fotonya, saudara-saudari, cuma kalau lihat video saya ini mungkin di sinilah contoh di mana waktu kenduri batik itu dipajangkan, digantung. Ini adalah sebuah selamatan sebelum Lebaran. Agak menarik, ini adalah khas di Banyuwangi, dipraktikkan. Juga hari ini kita lihat batik dihargai sebagai barangan yang diperdagangkan, barangan yang pada satu ketika dia bertukar jual beli sebagai produk yang baik. Malahan pada satu ketika kedai-kedai pajak gadai boleh menerima batik-batik ini. Ini agak sangat menarik kalau kita perhatikan. Baik, sekarang seterusnya. Juga batik dalam kegunaan seharian khas. Khasnya kalau kita tahu, kita masih ingatlah saya dibesarkan tahun 70-an, saya masih ingat lagi ibu-ibu, nenek-nenek yang mandi pakai kemban, kain batik kemban, rata-rata saya rasa belum ada baju butterfly atau semua perempuan ataupun anak dara, ibu-ibu memakai kain batik, kain batik basahan dipanggil, di rumah. Dan batik juga ada safra batik, pernah popular satu ketika. Sekarang masih saya rasa kalau kita lihat ada orang jual online. Sarung kebaya pasti sebuah fashion yang popular merata Nusantara, menjadi baju kebanggaan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dari yang merentas etnisitas. Agak menarik, ada satu batik, nanti saya akan tunjukkan beberapa image, batik bersurik yang dari Sumatera, untuk yang sebenarnya tak boleh dipakai dalam pengertian ianya hanya boleh dipajangkan atau digunakan dalam upacara-upacara tertentu. Khasnya contoh waktu kematian ataupun waktu
khitan, bersunat, ya, ataupun Maulud Nabi, ya. Di sini saya ada satu contoh. Kalau lihat video saya, ya, walaupun agak gelap, ya, video saya ini adalah contoh batik yang saya sangat gemari. Saya simpan batik ini, batik bersurit ini, ya, yang umumnya datang dari Bengkulu. Kemudian ada larangan batik. Kita tahu tentang ya, batik tertentu yang khasnya di Jawa, ada beberapa larangan tertentu, tetapi umumnya tidak terpakai di tempat kita, di tempat Melayu, tapi di Jawa khasnya masih diperhatikan, khasnya di kawasan-kawasan daerah yang mempunyai keraton. Dan juga ya adanya seperti etiket, ya, makai batik, ikatnya di mana, bunganya di mana, boleh menunjukkan status sama ada seorang itu perempuan anak dara, sama ada janda atau seorang ibu yang sudah berumah tangga, ya, itu dikatakan sebagai simbol-simbol dalam pemakaian, ya. Baik. Jadi kalau hari ini kita lihat batik sudah merata, ya, daripada pelempakan rumah seperti Sapra. Saya ingat lagi ya, pada bilang-bilang tahun 70-an 80-an kalau makan, ya, malahan kenduri ada Sapra batik ini. Kalau yang image yang sebelah ini adalah ya, batik sebagai hiasan ke dalaman, ya, rumah. Ya, itu agak menarik kalau kita perhatikan beberapa majalah-majalah yang dunia fashion yang sangat fashion tinggi lah, high fashion, ya. Contohnya dari Irwan Tirta dari Indonesia yang luar biasa, ya, rekaan-rekaan batik beliau. Ya. Ini yang saya sebut tadi, batik bersurit. Ya, batik bersurit ini asal Bengkulu. Ya. Ini sebenarnya adalah sepertinya khat-khat, ya, dikatakan itu, ya, dicarit-carit, ya, ditulis, dan ada kata ianya adalah Quran. Saya rasa lebih pada alfabet, ya, untuk sebagai menjadi hiasan. Mungkin ceritanya panjang, ada yang berteori ini sebahagian daripada proses islamisasi, ada mengatakan dia sebagai satu ungkapan estetis dan berbagai. Ya, cuma kain bersurit ini tidak boleh dipakai pada badan lah maksudnya. Ya, bersurit itu kita tahu bersurat maksudnya. Ya, itu adalah dialek kawasan itu. Bersurat, kain bersurat. Ya. Agak menarik. Ada di beberapa tempat kalau kita lihat daripada catatan lama, batik itu sendiri tidak ditulis perkataan batik, ya. Macam kain bersurit tidak pernah disebut sebagai batik bersurit, ya. Dia kain bersurit. Dan ada juga yang berpendapat bahawa dalam teks Melayu lama, ya, dalam sejarah Melayu ada menyebut kain serasah. Adakah kain serasa itu ya, dikatakan, ya, seorang pegawai raja lah, ya, Nadim yang membawa seperti membawa tugas, ya, ke India untuk mendapatkan batik bukan batik, kain serasa itu. Apakah kain serasa itu sejenis batik? Dikatakan Nadim itu boleh melukis pada kain. Wallahu alam, iaitu memerlukan lebih banyak bacaan dan kupasan. Ya. Apapun saya mau menegaskan di sini, perkataan Melayu tulis dan lukis itu adalah sama. Ya, dalam teks Melayu lama tidak pernah dibedakan antara lukis dan tulis. Sama. Sebab itu kita sebut batik tulis, kita tak sebut batik lukis. Ya, jadi ini itu kita perlu maklum lah, ya, etimologi bahasa. Baik, seterusnya batik dan sangat juga akrab, ya, kalau kita lihat agak menarik khasnya di Indonesia, ya, batik kalau selalulah, ya, di tempat Melayu, ya,
batik itu dipakai formal, ya. Dan golongan agamawan agak sedikit tidak begitu serasi dengan batik. Kadang-kadang ditakuti ada image-image seperti Taiwan, ya, yang nanti tak boleh dibawa masuk ke solat, ya. Tetapi kalau di Indonesia kita dapat lihat agak menarik, ya. Para ulama kelas atas, para santri pakai batik biasa saja. Ya. Di tempat Melayu kalau anda perhatikan, ya, saya sudah melihat banyak foto-foto, jarang ketemukan ulama yang pakai batik. Agak menarik kita lihat hari ini di tempat Melayu kawasannya ada ulama ataupun ahli politik Islam yang dah pakai tanjak baju Melayu berkeris, ya, agak serasi ke situ tapi belum lagi serasi dengan batik, ya. Itu agak menarik. Sekadar ini yang saya mau pamerkan ini adalah paparan ini adalah contoh-contoh di mana batik itu sudah sangat akrab dengan pelbagai ranah kebudayaan masyarakat kita. Ya. Batik dan Tionghoa di Nusantara, ya, sebagai contoh, ya, kita dapat lihat beberapa altar, ya, tempat sembahyangnya kaum Tionghoa, ya, ada batik seperti ini, ya, kain altar itu. Ya. Ini agak menarik juga diperhatikan. Kemudian ada yang terkenal, ya, di Indonesia itu batik Jambi, ya. Batik yang mempunyai tradisi yang lama di luar Jawa. Dan ini agak menarik kalau direntetkan sejarah batik Jambi itu yang mempunyai kekhasan ragam seni Melayu Sumatera, Melayu Jambi. Ya. Batik yang berbeza dengan batik yang ada di tanah Jawa, ya, dalam pengertian desain, ya, rekaan ragam bentuk. Kemudian kita tahu, saya sebut tadi ada larangan di beberapa keraton, khasnya dua keraton besar di Jawa, iaitu Jawa Tengah, iaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Dua daripada kerajaan ini adalah waris, ya, mewarisi tradisi kerajaan Mataram. Ya. Dan kalau kita tahu bahawa batik beberapa ragam bentuk batik tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa kerana dikhaskan kepada raja-raja dan ningrat tertentu. Ya. Ini yang di tempat Melayu kita tidak pernah dengar ada larangan itu, ya, kecuali ada larangan kuning sebagai contoh, ya, pakaian kuning. Jadi batik dalam Nusantara sebenarnya kita lihat merentas kelas, etnik, agama, ya, merentas gender, merentas umur, yang takkan agak sukar, ya, untuk kita mengatakan batik ni sebenarnya milik siapa. Agak dalam dunia kebudayaan itu adalah soalan-soalan yang agak sukar untuk dijawab. Ya. Walaupun kita tahu bahawa tradisi pembuatan dan pemakaian batik sangat-sangat, ya, terbangun dengan baik di tanah Jawa. Ya. Kan kalau kita perhatikan pada 2009 sendiri UNESCO telah mengiktiraf batik sebagai daripada budaya non-bendawi ataupun intangible cultural heritage, warisan non-bendawi, ya, pada Indonesia. Ya. Dan kita juga maklum bahawa barusan Malaysia sudah mendapat pengiktirafan pada Songket tahun ini, tak silap saya, Indonesia sudah meraihnya pada 2009 berkenaan dengan batik. Ini kisah-kisah berkenaan dengan senarai UNESCO ni menarik. Ada baru beberapa minggu yang lalu Menora Thailand, ya, mendapat pengiktirafan UNESCO, dan pantun sebenarnya adalah dikongsi bersama antara Malaysia dan Indonesia, ya, oleh UNESCO. Ini agak menarik di mana, ya, negara-negara sekarang sedang bergairah untuk mendapatkan
pengiktirafan UNESCO ini. Baik. Jadi batik juga hadir dalam seni visual Nusantara. Lukisan cat batik yang dulu batik pada pakaian, tapi kali ini batik sebagai cat, ya, cat visual. Di Singapura dan Melaya, ya, kalau Indonesia ni pasti banyak lah, ya. Saya hanya sebut ini di Melaya dan di Singapura. Lukisan batik terdapat beberapa maestronya. Ya. Kita tahu maestronya antara lain, ya, contoh kalau di Singapura, di Malaysia, ya, Chua Tian Ting, ya, Chua Tian Ting dianggap sebagai perintis ataupun bapa seni batik dan batik lukisan. Ya. Ini agak menarik. Beliau asal Penang, ya, sebenarnya asal dari China dan bermastautin berhijrah ke Penang, dan beliau telah meneroka craft ini, seni ini. Di Singapura pula ada, pastinya kita tahu, ya, Sarkasi Walyaham almarhum Sarkasi Said yang baru berpergian, telah sebenarnya antara jago, ya, jago seni batik di Singapura. Right. Jadi kalau Indonesia banyak lagi. Untuk sekadar ini saya hanya bicarakan yang di Malaysia. Batik dan variasi daerah ini sangat menarik kalau kita membuat ini. Jadi teman-teman, ya, kalau anda lihat daripada buku yang saya tunjukkan di video ini, Kisah Goresan Malam, Seleksi Batik Harian Kompas. Ini agak menarik kalau siapa yang berminat untuk membuat bacaan ringkas berkenaan dengan batik-batik khas dari beberapa wilayah di Indonesia. Seorang pengkaji selalu mengatakan the batiks of the North and East Coast that have attracted commentators' attention are much more varied than those of Central Java. Ya, kenapa? Ini adalah negeri-negeri ataupun daerah, ya, dipanggil Pantura, pantai utara di Jawa. Jadi lebih terdedah dengan pelbagai pengaruh luar, ya, juga dengan kebudayaan yang direncam berbanding dengan Jawa Tengah, di mana budaya agak homogen, ya, homogen, dan budaya yang kental dari istana itu memberikan naungan kepada pembatikan, ya, pembuatan batik. Jadi ini yang diperhatikan oleh Swallow. No longer the product of the close culture of the court, they are seen as an expression of entrepreneurial spirit. A courts of larger scale production organized by Chinese and Arabic traders and by new cultural mediators such as Indish, ya, iaitu orang-orang kacukan, ya, macam Serani itulah, Indus. Jadi agak menarik, ya, batik mempunyai kalau kita, ya, membaca buku ini yang saya di video saya ini, ya, Mosaic of Indonesian Batik, ya, akan ditunjukkan, ya, berbagai-bagai ragam bentuk, ya, batik, ya, yang mempunyai contoh pengaruh istana, keraton pasti, yang dipakai oleh peranakan Cina, peranakan Arab, ya, termasuk batik yang dipakai oleh orang Eropah, Belanda. Ya, jadi mempunyai, kalau kita lihat di situ ada warna-warna tertentu yang menjadi kecenderungan setiap satu etnis kerana masing-masing membawa budaya mereka. Ya. Dikatakan batik-batik yang dipakai oleh peranakan Cina dan Arab, ya, warnanya lebih kuat, ya, lebih menyerlah berbanding dengan batik-batik yang dipakai di kawasan di daerah Jawa. Baik. Jadi batik juga adalah bahagian komoditi perdagangan. Dia satu ya, kita boleh panggil lah, ya, satu bahan mentah untuk membuat pakaian.
bayangkan Jawa sendiri pada satu peringkat mempunyai kepadatan penduduk yang luar biasa besar. Artinya, selain menawarkan bahan makanan kepada Jawa dan itu menjanjikan perdagangan luar biasa yang besar, begitu juga menawarkan kain batik yang dipakai oleh orang ramai, sama ada raja atau rakyat biasa. Mendapat pasaran batik itu sendiri menjanjikan monopoli atau dominasi ekonomi. Mengapa tidak kalau kita lihat, saya sebut tadi bahawa pihak Belanda sendiri telah mendirikan pabrik-pabrik pembuatan batik di Belanda yang kemudian dibawa balik ke Indonesia untuk dipasarkan. Begitu juga dengan nanti orang tengah, iaitu para pedagang peniaga Tionghoa di Jawa yang menjadi orang tengah dan rata-rata nanti memonopoli perniagaan ini. Sampaikan perajin dan pedagang batik pribumi orang-orang Jawa terasa tertekan dengan persaingan itu. Dan dari situ kita dapat lihat bahawa batik ini bukan sekadar sebuah seni pakaian, sebuah suatu rekaan ragam cipta atau ragam lukisan, tapi juga suatu benda material yang dipertarungkan. Jadi dari hal itu, teman-teman, agak penting untuk kita memahami sejarah ekonomi. Sebab batik pernah memainkan peranan itu. Makanya secara ekonomi kerajinan membatik sebagai usaha untuk mempertingkat ekonomi rakyat Jawa. Malahan kalau kita lihat pada ujung abad ke-19, pada 1860-an, kalau kita baca daripada tulisan-tulisan Kartini, dari surat-surat, dari esei beliau, yang sangat menggalakkan kerajinan membuat batik di kalangan perempuan-perempuan Jawa, khasnya di tempat beliau sendiri di Jepara. Bagi beliau, memberikan economic independence, kemandirian ekonomi kepada perempuan, antaranya adalah dengan memberikan ruang untuk mereka menghasilkan batik dan kemudian itu menjual dan memasak. Sehingga kan Kartini dan adik-adik beliau membantu dalam usaha ini mempromosi batik-batik yang dihasilkan oleh para perajin di tempat beliau. Seumuran dengan Raden Kartini adalah Tirto Adisuryo. Mereka adalah contemporary. Tirto ini banyak sebenarnya seorang wartawan, seorang penulis yang kita pasti Kartini sering juga membaca tulisan-tulisan beliau dalam akhbar, dan Tirto sangat-sangat aktif dalam mempromosi kerja pembuatan batik. Contoh, beliau sangat dalam sebuah laporan akhbar mengatakan memuji Bupati Bandung yang mendirikan sekolah batik untuk anak negeri. Malahan, waktu sekolah Dewi Sartika ini adalah sepertinya Kartini. Tapi Dewi Sartika telah membina sekolah. Kartini belum sempat. Dewi Sartika itu membuat sekolah untuk perempuan, tetapi dalam kurikulumnya dia ajar untuk menyulam, untuk menjahit baju ala Eropah. Itu mendapat kritikan Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo ini sebenarnya pendukung Dewi Sartika. Tapi kerana kurikulum itu tidak beres, malahan Tirto menulis dalam akhbar menegur sekolah Dewi Sartika, mengatakan lebih baik mengajar anak-anak perempuan di sekolah-sekolah pribumi itu, mengajar anak mereka untuk membuat batik. Bukan dengan menyulam dan menjahit baju ala Eropah. Jadi batik itu dianggap, dan Tirto sendiri yakin bahawa dengan ada kepandaian membuat batik,
batik itu boleh menjadi suatu sara hidup secara ekonomi kepada penduduk di bumi. Baik, jadi dalam perbincangan saya malam ini, mengapa disebut lukisan sejarah budaya Nusantara? Kenapa dari batik itu? Contoh kita ambil lah ya, satu batik ini. Dari batik ini boleh tak kita membaca sejarah Nusantara? Sejarah budaya Nusantara. Ya? Pastinya bukan satu batik lah, banyak batik. Saya yakin ianya boleh ya, dan harus ditempuhi. Ya. Kerana dari batik itu boleh kita membaca atau menelusuri satu sejarah kebudayaan dan lapisan kepercayaan yang terdapat di Nusantara. Ya. Contohnya ada ya, lambang-lambang tertentu yang dianggap sebagai sakral. Ya. Ada lambang-lambang tertentu dianggap sebagai kekhasan kepada golongan tertentu. Ada sesuatu lambang-lambang yang kemudian nanti dalam proses Islamisasi, ya, bila Islam sudah makin mantap di Jawa, ya, di Sumatera, di Semenanjung, ada beberapa imejan yang sudah tidak lagi dipakai, ya, menyahut dengan seruan Islam supaya tidak ada ya, gambar-gambar bermotif terang-terangan ya, daripada haiwan, ya, ataupun manusia. Ya. Jadi dari batik itu kita dapat lihatlah ya, suatu bingkai kefahaman kebudayaan. Juga dari batik kita dapat lihat sejarah pertembungan dan pembauran dengan budaya luar. Pastinya ya, pengaruh Cina di mana banyak batik-batik yang ada burung cendrawasih itu ya, ataupun burung apa ya, burung phoenix itu ya, dipanggil Hong ya dalam bahasa Hokkien ni, tak silap saya. Jadi Belanda juga ya ada dipanggil bukatan ya, bukatan tu adalah bouquet ya, bukatan tu bunga-bunga ya, rambaian bunga yang digemari oleh dalam estetis Eropah. Dengan warnanya, dengan bentuk-bentuk ragam motifnya itu, ya, itu semua memberikan corak masing-masing kepada etnik kelompok yang memakai batik. Malahan dengan mudah saja kita dapat melihat ya, antara batik Jawa, ya, hasilnya batik Jawa yang dari Jawa Tengah yang dekat dengan keraton, ya, dengan warnanya yang banyak lebih kecoklatan gelap berbanding dengan batik di tempat Melayu. Kita ambillah batik yang ada di Kelantan, ya? Batik yang ada di Terengganu ataupun batik yang ada di Sumatera ataupun di Jambi, ya? Warnanya itu agak lebih terang, ya? Sebab adanya kecenderungan tertentu untuk menggunakan baju yang berwarna-warni. Sejarah pemerantauan batik, ya, maknanya batik itu berjalan, macam kita pernah sebut teori berjalan, batik pun berjalan sebab manusia berjalan, budaya berjalan. Ya. Teknik yang terbangun di Jawa itu kemudian tersebar di tempat lain sehingga terbangun batik di Sumatera dan Semenanjung. Saya sebut tadi bergeraknya komunitas, ya, mereka yang asal Jawa bermastautin di tempat-tempat di luar Jawa dan membawa budaya ini. Dan kemudian dalam beratusan tahun, ya, budaya membuat itu berdiri sendiri dengan teknik-teknik sendiri terungkap. Walaupun basicnya masih sama, tapi ada sedikit teknik-teknik berubah. Dan yang penting sekali adalah kerana ekologi berbeza, makanya ragam-ragam motif juga bertukar. Ya. Dari pemakaian batik, khasnya apabila kita bandingkan dengan songket, dapat kita petakan secara umum. Ini sangat menarik ya. Kawasan yang saya sebut sebagai kawasan Melaik yang berjalur songket dengan daerah budaya Javanik yang berjalur batik. Maksud saya, kalau kita ambil peta Nusantara, ya, ada kawasan yang songket mendominasi, ya, tempat itu adalah tempat-tempat yang sinonim dengan Malay culture, ya, budaya Malay. Kalau batik, ya, Jawa, Madura, Bali,
sangat kuat dengan batik. Ya, baik. Cuba kita perhatikan di sini. Agak menarik nanti teman-teman lihat bagaimana di keraton-keraton Jawa, ya, dalam upacara-upacara resmi di Jawa, di keraton-keraton Jawa batik dipakai. Ya. Malahan ya, kalau Sultan Jawa itu ada upacara tertentu, batiknya itu setahun perlu disiapkan. Ya, dibuatkan dengan sangat teliti, dipersiapkan setahun malahan, ya, untuk dipakai nanti oleh sang raja ataupun pemaisuri. Jadi batik mendapat tempat khas dalam keraton-keraton Jawa. Kalau di tempat Melayu pula, baik Melayu di Semenanjung, Melayu di Sumatera, Melayu di Kalimantan, Brunei, ya, seringkali ya, dalam upacara-upacara istiadat raja-rajanya berpakaian songket. Ini agak menarik. Ya. Nah, kalau Madura, kalau ya, Jawa, walaupun Jawa pasti ada bersih songketnya, begitu juga Bali, ya. Tetapi yang mendominasi sebagai pakaian rasmi kita dapat lihat adalah batik. Ya. Jadi agak menarik di sini. Walaupun kita tahu raja-raja Melayu di luar upacara resmi memakai batik, kebaya panjang dengan batik. Banyak foto-foto abad ke-19 yang menunjukkan itu. Ya, malahan batik digunakan sebagai kain kelubung, ya, di mana kain batik itu menutupi, sebelum itu tak ada tudung lah, menutupi perempuan-perempuan Melayu bila mereka keluar di sfera publik.